Nama saya Su-11, intern di Yuan Hang. Keseruan datang ke sini bersantai. Keseruan terbesar adalah bersantai sembunyi dari bos saya. Dia datang, bos kita, Yan Wang. Selamat, tuan rumah, santai sukses. Système santé Terika. Pemilik bisa dapat poin saat kerja, tiap 1000 poin. Bisa undian hadiah misterius. Undian. Jadi aku bisa tidak hidup susah. Akhirnya jadi bintang. Semua hentikan pekerjaan sebentar. Mari kenalkan secara resmi, ini anak magang baru. Tolong sambat dengan Mariah. Halo semua, saya Ling Chuan. Kenapa kamu nggak mau jadi CEO yang baik-baik? Malah jadi anak magang. Apa sih yang kamu mau? Kinerja Yuan Hang menurun. Kalau saya nyamar dan masuk ke level bawah, bisa tahu. Siapa parasit yang merusak perusahaan? Ling Chuan, bukan kita. Su-11, kenapa bengong? Jangan-jangan kamu suka dia? Jangan bicara sembarangan. Aku cuma gak nyangka Kak Ling Chuan mau jadi anak magang di sini. Teman. Kamu juga dari Nanda? Halo, namaku Su-11, dari Akademi Informasi Nanda. Karena kalian berdua adalah, maka nanti, kamu yang bimbing Ling Chuan beat coding ya? Izinkan bimbing senior, tidakkah itu mengganggu waktu santai dan poin? Mengajar pemula hal kecil. Kamu juga harus menolak. Tidak ada. Baiklah, segera kembali bekerja. Senior, silakan duduk. Silakan duduk. Kedepannya kita ini rekan kerja. Jangan cari aku kalau tidak ada urusan penting. Manajemen Yuan Hang ketat? Biasanya. Kita bisa ngeluyur nggak? Kakak pintar tukang ngeluyur. Jangan melamun, kasih tahu aku. Bisa. Manajemen tempat kerja kita nggak ketat. Aku nih, udah pengalaman ngeluyur. Gak nyangka. Tanya sembarangan keluarin seorang maling. Sistem memberi tugas baru untuk ngeluyur untuk pengguna, hadiah 400 poin kalau selesai. Satu tugas dapat 400 poin, artinya aku dapat kesempatan undian nih. Kakak pingin belajar trik meluyur? Aku ajarin kamu. Masih mau ajarin teknik santai. Kakak, kamu tinggal lihat aja. Selamat, tugas selesai dan kamu dapat 200 poin. Terdeteksi santai dan minum. Dapat hadiah 100 poin. Sistem mendeteksi santai, hadiah 100 poin. Sistem mendeteksi. Untuk kamu hadiah 100 poin. Tambahan 5 poin lagi. Su-11, kamu keterlaluan. Ada apa ini teddy bear? Maaf ya. Ngapain, Kak? Ngajar dengan baik, kenapa nakut-nakutin? Su-11, gemar bersantai berlebihan. Berlebihan, ini berlebihan? Kupikir pengganggu kecil, tak diduga sangat angkuh. Kak, yang saya ajarkan padamu. Dasar teknik bersantai di kantor. Selanjutnya akan ajarin kamu. Teknik yang lebih tingkat lanjut. Strategi santai di toilet. Ada yang lebih tingkat tinggi. Dah. Terdeteksi tuan rumah sabar menonton video hadiah poin 200. Aku punya Tuan rumah 1,000. Apakah tuan rumah mau undian?
Undian dimulai. Undian sedang berlangsung. Insya Allah Tuhan memberkati. Biarkan saya memenangkan hadiah besar. Selamat, Anda dapatkan keterampilan pemrograman TIK. Keterampilan ini membuat Anda mahir dalam pemrograman. Akan membuat Anda sistem terkuat di perusahaan. Anda sebuah sistem bersantai. Mau apa keterampilan pemrograman? Hadiah undian acak, tuan rumah terus berusaha. Lanjut bersantai. Sayangnya 1000 poinku sudah hilang. Bersantai di toilet sampai sekarang, hampir jam pulang nih harus buru-buru. Pulang kerja? Iya, pulang awal juga bersantai. Kalau aku pakai keterampilan pemrograman yang baru saja aku dapat untuk menulis kode absensi otomatis, membobol sistem absensi perusahaan, maka aku bisa bebas terlambat dan pulang awal, sambil menyenangkan menambah poin bersantai. Kakak, aku pulang duluan ya. Tunggu. Masih 5 menit. Pergi dianggap kabur, tak takut pemimpin tahu. Tidak takut, aku punya strategi. Apa? Kamu ngehack sistem kehadiran perusahaan. Kamu ngehack sistem kehadiran perusahaan. Apakah kamu benar-benar ngehack sistem absen perusahaan? Kakak kelas, besok aku juga pasang sistem absen untukmu. Kita bisa terlambat atau pulang cepat bareng. Gak masuk akal, mahasiswa magang. Berani bermalas-malasan seperti ini. Berapa banyak lagi parasit di perusahaan ini? Dedi Bia jangan bilang Su-11 pergi ke toilet. Presiden, hari ini hari pertama latihan. Lancar? Su-11 mengajari saya banyak hal. Sekarang saya tahu kenapa Yuan Hang mengalami kerugian. Supervisor Shen benar-benar berani sekali. Untuk bisa pulang cepat, dia memasang beberapa kode di sistem perusahaan. Sistem absensi perusahaan dibuat oleh ahli. Sushi hanyalah seorang pekerja magang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Presiden sudah memverifikasi, ada jejak kode asing masuk di sistem. Saya ingin Anda memecat Su-11 besok. Tidak perlu, Presiden. Anda menyamar, hari pertama sudah memecat orang. Ini tidak baik bersembunyi di perusahaan. Biarkan dia di perusahaan. Tunggu saya menemukan semua kejahatan. Akan memecat pengganggu. Baik, saya mengerti. Jangan lupa tulis dalam kode sistem, selesaikan. Menang-menang. Kemenangan ada di depan. Mulai kerja sudah main game. Cocok nggak? Saya malas-malas, saya bahagia. Ayo, kakak. Saya pasang skrip absen di komputer kamu. Kita bersama-sama datang terlambat dan pulang cepat. Sudah cukup. Hari ini ketemu Supervisor Shen. Dia sepertinya tahu soal kamu masuk ke sistem perusahaan. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa tahu? Senior, apakah kamu yang melapor? Bukan aku, pasti. Aku juga ingin santai, oke? Apakah mungkin aku meninggalkan jejak di belakang, dia membalik jejaknya dan menemukanku? Sepertinya iya. Aku nggak bakal dipecatkan. Supervisor suka celah. Dia rasa kamu berbakat, pengen kamu tobat. Apa? Kamu bilang dia yang urus skrip absen. Skrip yang kutulis kemarin jadi mubazir. Nggak bisa. Aku, Su-11, nggak bisa kehilangan waktu santai, kayak Barat nggak bisa kehilangan Yerusalem. Maksudmu apa, Su-11? Maksudku adalah, aku rencana datang telat pulang cepat. Coba retas sistem perusahaan lagi. Ini dia. Su-11 hampir pergi. Mantap. Tenang saja, sistem belum dibobol. Saya bilang kemarin, sengaja minta ahli perkuat firewall. Bagaimana mungkin Su-11 mudah bobol sistem?
Sekarang kamu tenang, kan? Su-11, oh Su-11. Kalau kamu bisa mudah meretas sistem perusahaan ini. Aku menghormatimu sebagai berbakat, tapi sekarang lihatlah, kau cuma parasit yang malas. Terakhir kali, ada jejak peretasan tertinggal. Kali ini sudah berusaha. Tidak. Aku tidak percaya. Kali ini tidak hanya meretas aku jadi admin tertinggi. Kerja seperti sandiwara. Karena kemiskinan kita bertemu. Jadi rekan kerja tidak mudah, harus saling menghargai. Terdeteksi host bermalas-malasan 30 menit. Nilai malas bertambah 107, bagus-bagus, lanjutkan malas-malasnya. Apa yang terjadi? Ada peretas mengambil alih otoritasku? Tidak bisa. Rencanaku datang terlambat dan pulang cepat untuk aku harus bantu perusahaan mengalahkan kalian. Teman-teman di ujung kabel. Siap-siap. Supervisor Shen, peretas memasuki secara terorganisir. Mereka hampir sepenuhnya menghancurkan firewall sistem perusahaan. Kami telah berusaha untuk melawan. Tapi kemampuan kita terbatas, saat ini tidak bisa menanganinya. Untuk memenangkan perang pertahanan, kecuali ada ahli puncak dari kelompok hacker yang turun tangan, hasilnya tidak menguntungkan. Bagaimana, Supervisor Shen, jika sistem perusahaan diretas? Kerugian pelayaran kita mencapai puluhan juta. Saya akan menghubungi orang-orang dari minta mereka kirim bantuan. Tidak perlu pergi, Supervisor Shen turun tangan membantu kita. Orang itu mampu melawan para hacker sendirian. Sekarang sudah mengusir para peretas itu. Bagus, peretas telah diusir. Pahlawan di belakang layar membantu membangun kembali firewall. Data yang rusak ternyata pulih kembali. Orang hebat, penyelamat tepat waktu. Telah membantu kita. Supervisor, kita harus mengundangnya ke perusahaan. Berikan gaji tinggi agar bertanggung jawab melindungi jaringan kita. Benar. Apa yang dikatakan Li, hubungi Ali ini carry kontaknya. Oke. Selesai. Sudah sibuk lama. Masih harus rapat. Sekarang nggak ada orang di kantor, juga nggak ada yang nyuruh saya ke rapat. Bukannya saya bisa. Dengan bebas santai-santai. Aneh, HP masih ada. Orangnya kemana? Tim teknologi dapat email ahli. Bagus banget. Orang berbakat seperti dia, harus saya bawa kemari. Kebetulan sekali. Barusan saya kirim email. Su-11 juga baru dapat email. Saya pikir ponsel saya hilang, ternyata ada di sini. Kamu mau kemana? Lagi malas kerja ya? Tidak boleh pergi. Supervisor Shen bilang saat rapat. Kalau tidak berubah, akan segera. Begitu kejam. Tidak bisa, perjalanan ini sudah tidak cocok untuk. Harus segera cari perusahaan yang bisa buat aku santai. Perusahaan bersedia tawarkan gaji tinggi untuk Anda. Apakah Anda tertarik? Tidak mungkin, baru saja ingin resign sudah ada yang tawarkan gaji tinggi. Bisa dipertimbangkan, Anda harus beritahu saya apakah manajemen. Hebat, Anda cepat sekali membalas saya. Susi membelakangi saya sedang santai, saat dia tidak tahu. Harus hubungi Anda. Tidak ketat. Kenapa Anda langsung tanya ini? Tidak ketat. Ini pas dengan keinginan saya. Karena saya benci perusahaan yang ketat, di perusahaan lama mereka awasi saya ketat belakangan ini. Lengah langsung dihukum. Orang seperti itu dipantau ketat bisa dimengerti, tapi sikap manajemen terhadap orang hebat, bos kalian ada masalah ya? Gaji saya gak tinggi, harus bimbing anak magang. Anak magang itu terus menghambat saya, suka.
kemajuan. Aku benar-benar menderita. Bos besar, aku adalah presiden perusahaan, aku bisa jamin bahwa kalau kamu gabung dengan kami, kita tak akan biarkan magang yang manis mengganggu pekerjaanmu. Kami beri lingkungan kerja nyaman dan optimal. Bos besar, kenapa panggil orang kecil kayak aku sebagai bos besar? Salah. Presiden semangat merekrut, ukuran perusahaannya mungkin tak besar. Kalau begitu aku emang benar-benar bos besar, kan? Mantap, ini tempat terbaik untuk santai, rejeki nomplok. Aku terima undanganmu, tapi kita harus bicara soal gaji dulu, ya? Gaji, pasti bikin kamu puas. Tentukan waktu bertemu. Ketemu bicara lebih mendalam? Oke, Anda sekarang di South City? Di sini. Baiklah, kita bertemu di kafe pusat kota jam 11. Oke bos, jangan batal ya. Bagus sekali. Saya Silakan dulu. ada urusan mendesak. Harus pergi dulu, izin dari... Kebetulan sekali. Memang cukup kebetulan. Sudah cukup Su-11. Kalau mau bolos kerja, ya bolos saja. Kakak senior mau bertemu seseorang penting. Aku pergi dulu ya. Daa. Kakak senior buru-buru, mau ketemu siapa sih? Gede aku sudah bergerak, tak sabar ketemu kamu. Presiden ini memang orang aksi. Waktunya sudah hampir tiba, aku harus ganti kostum. Bisa tinggalkan kesan baik pada master. Semangat. Pasti bisa. Baik, ayah. Para pemimpin di perusahaan lamanya semua orang baik. Tenanglah, sudah persiapkan segalanya. Kali ini pasti bisa menaklukkannya. Harus cepat bertanya. Di mana master sekarang? Kak, lagi gimana sekarang? Udah sampai kafe belum? Aku pakai gaun putih. Sebentar lagi masuk. Payah. 10 orang aja nggak bisa jebol firewall Yuan Hang. Gitu aja ngaku hacker top. Awalnya Xiao You baik saja. Tapi tiba-tiba ada orang misterius balikin serangan kita. Apa jangan-jangan yang manggil hacker nyerang sistem belakang Yuan Hang itu dia? Nggak, aku harus rekam ini. Sialan. Aku tidak peduli. Sekarang juga. Cari cara untuk siapkan serangan kedua, ayo. Sayang. Kak Yo, ada yang diam-diam memotret kita. Kamu merekam saat aku menelepon. Kamu orang Yuan Hang, ya? Jangan pedulikan Yuan Hang. Kembalikan ponselku. Tidak bisa dikembalikan. Untung tidak rusak. Sekali jatuh tidak akan rusak. Kalau begitu, aku akan menjatuhkannya sampai hancur. Sudah, jangan begitu menindas orang. Siapa kamu? Cepat kembalikan ponsel ke orang lain, kalau tidak aku akan. Aku, kakak kelas. Kenapa kamu pakai baju ini? Kenapa kakak kelas di sini dan pakai setelan hitam? Apa mungkin? Su-11 itu memang yang kucari. Masa sih? Kemarin dia bilang saat diangkat jadi admin tertinggi, Yuan Hang diserang. Pasti dia yang melawannya.
Meskipun Yuan Hang tidak sadar dia masuk, dengan kemampuannya, menghindari sistem itu mudah. Nggak mungkin. Kalian kenal? Iya. Kembalikan ponsel ke kakakku. Kembalikan gimana? Aku bilang ya, hari ini hancurkan ponsel ini. Tidak tahu diri. Cepat lari. Hentikan mereka. Berani melawan gue? Kalau gue gak bikin kalian babak belur, gue bukan Yobo. Selesai sudah, senior. Kita sepertinya tidak bisa keluar. Host bolos kerja 2 jam. 200 poin telah dikreditkan. Sekarang Anda punya 1000 poin bolos kerja. Apakah Anda ingin undian? Taekwondo, karate, judo, tinju. Kenapa semuanya adalah keterampilan bertarung? Apa sistem ini sengaja menyesuaikan hadiah untukku? Cepat, cepat, cepat. Berikan aku jurus sakti. Selamat tuan rumah atas keterampilan Tie Shan Kao. Harap tahu bahwa kekuatan keterampilan ini sangat kuat. Gunakan dengan hati-hati. Ini tidak mungkin, sistem salah. Tidak taekwondo atau judo, malah memberi ini. Apa ini bisa diproduk sistem? Pasti Berguna, Perkayala pada sistem. Nanti aku bantu kamu, cepat kabur dari sini. Senior. Masih mau jadi pahlawan penyelamat? Aku kasih tahu, pahlawan pasti hanya omong kosong. Hajar. Hati-hati. Kakak kelas. Jangan sakiti kakak kelasku. Ya ampun, kekuatannya besar sekali. Kekuatan ini terlalu besar. Meja dan kursi hancur. Pemilik toko di sini tidak akan minta ganti rugikan. Jangan. Cepat lepaskan. Maaf kakak kelas. Kenapa kamu begitu kuat dan barusan kamu? Apa yang terjadi? Ini ulahmu? Tapi itu hanya kecelakaan. Tidak sempat bereaksi. Kakak senior. Ayo cepat pergi. Ayo. Aku pergi, omong kosong. Kalian banyak orang tidak bisa kalahkan gadis kecil. Persetan dengannya. Aku memperingatkanmu. Saya sangat kuat. Jangan mendekat. Setengah bulan gaji hilang. Aku tidak percaya aku tidak bisa memukulmu. Upah tetap ditahan. Kenapa dia tidak melawan? Ini terlalu berbahaya. Aku harus pergi membantunya. Izinkan saya membantu Anda. Cowok tampan. Kamu bantu APA. Senior. Senior. Aku gak main-main sama kalian lagi. Ayo terbang. Senior. Apakah itu kamu? Jangan diam lagi, cepat pergi. Profesor. Kita terima aja gitu? Kalau gak terima, bisa up. Kamu gak lihat dia jago kungfu legendaris? Kamu gak takut bikin aku terpental? Tunggu saja. Aku pasti gak akan biarkan kamu lolos. Gak kuat lagi. Udah gak bisa lari. Syukurlah. Mereka gak mengejar kita. Apa yang tadi terjadi? Bukankah kita menang? Kenapa harus buru-buru lari? Bisa nggak lari? Lihat meja, lihat kursi.
Kelihatannya barang mewah. Jual kita berdua nggak cukup buat. Karena ini, Kalau nggak, bisa kamu ganti rugi? Kakak, bukankah kamu bilang mau ketemu orang penting? Kenapa muncul di sana dan ganti baju ini? aku. Tidak apa-apa. Apakah Su-11 mulai curiga dengan identitasku? Aku bertemu seseorang penting, tapi perjalanan ke sini, aku ditabrak Maibach. Dia terburu-buru, jadi memberikan pakaiannya padaku. Benarkah? Ya, memang begitu. Su-11, jangan bicarakan aku dulu. Kau bilang tubuh kecilmu, bagaimana bisa begitu kuat? Aku lihat tadi kau tabrak orang sampai terbang. Aku bisa kungfu. Kungfu turun-temurun dari keluargaku. Hanya dengan kekuatan besar menghasilkan keajaiban. Ya, kekuatan besar menghasilkan keajaiban. Jangan terlalu bingung, senior. Lehermu berdarah. Senior, darahmu belum berhenti. Tunggu di sini, aku akan pergi ke apotek untuk membelikan obat. Siapa sebenarnya Su-11? Ternyata bisa bela diri. Dia sebenarnya punya berapa rahasia. Bikin keributan yang konyol. Sekarang Su-11 merasa tidak menepati janji. Harusnya saya segera terima permintaan maaf darinya. Tidak bisa. Ini bukan salahnya. Saya yang harus minta maaf. Bagaimana menjelaskan ke CEO kalau saya mengecewakannya? Rencana saya bersantai. Jangan sampai pekerjaan baru saya batal. Maaf, saya mengalami insiden. Saya ganti baju untuk pria muda itu. Bagaimana kalau pertemuan hari ini kita tunda dulu, nanti kita cari kesempatan untuk ngobrol lagi. Wah, kebetulan sekali. Jadi orang yang disebut kakak kelas adalah presiden. Oke. Presiden, kapan Anda ada waktu? Beritahu saya, ya. Sepertinya Tuhan sangat membantu saya. Rencana santai dan pekerjaan baru saya masih ada peluang. Su-11. Biarkan aku saja. Kenapa? Takut aku tidak bisa mengendalikan diri ya? Haruskah aku memberitahunya bahwa aku tak sanggup terlalu dekat dengannya? Baiklah. Jangan bergerak. Maaf, senior. Hei, Shenyan. Supervisor Shen. Ada apa? Beri makan Shenyan. Pengawas Shen. Apa yang salah? Suonse, di mana Anda berada selama jam kerja? Di samping itu, di mana Ling Chuan berada? Apakah kamu bolos kerja? Peringatkan kalian, jika tidak melihat dalam setengah jam, kalian akan menghadapi... Bukan, Pak Shen. Su-11, telepon siapa itu? Tidak sempat, Kak. Cepat lari. Sushi, kamu semakin berani ya sekarang. Kamu bolos sudah cukup. Bawa pemula ikut bolos juga ya. Tampaknya CEO ingin aku memberi pelajaran padanya. Baiklah, beri efek jerak. Satu tikus mengacaukan semuanya. Hari ini harus memecatmu, sebagai kantor bagi yang... Tidak, Manajer Shen, dengarkan penjelasan saya. Tidak mau dengar. Segera ke bagian keuangan, selesaikan upahmu, dan pergi. Pak Manajer Shen, Su-11 meninggalkan tugas karena saya.
Karena saya meninggalkan perusahaan karena urusan. Dia membujuk saya, jadi meninggalkan tugas. Jika Anda ingin menghukum, hukum saya saja. Kakak senior. Hi. Kamu pulang dulu. Ling Juan ikut saya sebentar. Bukan, bos. Su-11 sekarang secara terang-terangan bolos kerja. Kenapa masih membelanya? Jangan bicara soal bolos kerja. Nanti dia mau apa saja bebas. Jangan pedulikan dia. Presiden. Kamu tertarik padanya, ya? Ngomong apa sih? Dia itu pahlawan yang menyelamatkan Yuan Hang. Presiden, kamu salah, deh. Bagaimana mungkin Suksi adalah dewa hacker itu? Lihatlah. Bagaimana mungkin Suksi adalah dewa hacker itu? Lihatlah. Kamu ingat gak kapan bayi ke dewa turun gunung? Kalau nggak salah jam 10:10. Masa sih? Su-11 ternyata adalah bayi ke dewa penyelamat perusahaan. Dia pengacau licik dan suka santai. Urusan di perusahaan kita ini. Buat dewa seperti dia cuma masalah sepele. Dia selesai semua, nganggur, mau ngapain? Ya udah, kita nggak usah urusin dia. Tentu nggak usah. Aku dengar dia bilang di luar kalau perusahaan kita kerjanya banyak, duitnya kurang, dan minta dia bawa orang bodoh. Bodoh apa? Nggak ada apa-apa. Nanti harus lupakan beberapa hal tentang dia. Bukan, Presiden. Menurutku, soal Su-11 bantu kita perlu pertimbangkan lagi. Pikirkan saja, masalah Su-11 mungkin cuma kebetulan. Bisa jadi, dia meminta bantuan online. Lalu, Atas nama kantor pusat. Adakan pertandingan pemrograman untuk mengujinya. akan segera saya atur. Kalian rekan tim yang buruk. Musuh sudah sampai di depan pintu, satu persatu kalian pergi untuk kalah, bagaimana saya bisa menang sendirian? Kakak senior, kamu bisa main ini? Lihat saja. Kakak senior, kamu mau terima murid enggak? Lihat aku, bagaimana aku? Aku harus pikir-pikir dulu. Semua tenang dulu. Aku mau umumkan sesuatu. Kantor pusat memutuskan untuk mengadakan kompetisi pemrograman di perusahaan kita. Kompetisi? Mengganggu waktu bersantai dan kumpulkan poinku? Kalau nggak ada yang keberatan, yuk siap-siap. Pasien, bagaimana kalau saya tidak ikut? Saya ini pemula, mana bisa tanding dengan karyawan lama? Tidak boleh. Semua harus ikut serta. Soal kemampuan. Yang penting ikut partisipasi. Nanti saat lomba, pukul saja sesekali. Jangan ganggu waktu santai saya untuk kumpulkan poin. Jangan-jangan Suksi mau menyembunyikan kemampuannya lagi. Pak Shen, saya ingat hadiahnya dari kantor pusat adalah apartemen di pusat kota, ya? Rumah di pusat kota. Keple. Yang benar, Hadiah satu apartemennya? Bukan ya? Iya. Memang, kantor pusat sangat menghargai kompetisi kita kali ini. Kalau bisa jadi juara. Dapat apartemen di pusat kota.
Poin bisa dikumpulkan kapan saja. Kesempatan menang apartemen jarang ada. Suksi, kalau tidak mau ikut, bilang ke Supervisor Shen. Minta izin ke kantor pusat. Kakak senior, perusahaan melatih kita lama. Sekarang ini, tunjukkan hasil kepada perusahaan. Kalian harus berpartisipasi tanpa ragu. Kalau tidak ada yang keberatan, bersiaplah, sebentar lagi kita mulai. Ini kode ditulis oleh manusia? Bug ini susah banget ya, 10 menit mana bisa lewat secepat ini? Aku baru selesaikan 3. 050 0, 57, 13 0, 57, 05. Suksi. Ini segera selesai. Kamu belum mengetik kode. Kamu nggak mau rumah ya? Suksi, waktu hampir habis, kamu belum mengetik satu kode, nggak mau rumah ya? Tenang aja kakak. Rumah ini milikku, tak ada yang bisa merebutnya. Tinggal setengah menit lagi. Kamu masih oke? Kakak, kamu percaya tidak? Tunggu saat pahlawan bangkit lagi. Aku akan dapatkan peringkat pertama. Kamu tidak yakin? Kalau gitu, perhatikan baik-baik. Setengah menit terakhir, ayo semangat semua. Sudah selesai. Tinggal 3 detik. Akhir pertandingan. Gimana, senior? Wah. Wah, Hebat banget. di kantor ini, saya paling hebat. Semua. Gimana hasilnya? Saya baru selesaikan 4. Menemukan dan menyelesaikan 10. Harusnya tidak ada lebih banyak, kan? 10. Ini harusnya semua masalah sudah beres, kamu pasti jadi juara. Itu rumah di pusat kota, loh. Bikin iri, deh. Jangan bilang begitu. Seyaraza-mazi ada masalah. Mungkin ada yang menemukan lebih banyak dariku. Dia benar, pas 15 masalah. Dan aku, tidak lebih tidak kurang, tepat menyelesaikan 15. 5 bela. Bagaimana mungkin? Jangan bersemangat dulu. Bagaimana kalau dia hanya menggertakmu? Suonse. Dari awal pertandingan kamu hanya bermain game, kan? Begitu tersisa beberapa detik, kamu sok-sok mengetik. Kamu langsung menyelesaikannya. Aku bilang, bagaimana mungkin masalahmu lebih banyak daripada aku? Ternyata cuma pura-pura. Iya, sibuk main game, mana ada waktu? Beberapa detik, nggak mungkin. Sudah cukup. Semua diam. Di atas langit masih ada langit, kalau kalian nggak bisa. Bukan orang lain nggak bisa. Keren, seniornya berkarisma, yang gak tahu pikir dia bos perusahaan. Program buatan perusahaan memang ada 15 masalah, Su-11 cuma butuh setengah menit buat tahan semua. Dia jadi juara. Pantas diberikan. Ini tidak mungkin. Melanjutkan menjalankan skrip di halaman ini, Cahkan. sekarang ada masalah lain. Punya masalah, Su-11 pemalas. Dia bisa punya Aku rasa dia mencari ahli untuk membantunya curang dari jauh. Tentunya supervisor segera periksa latar belakang komputernya. Periksa tidak? Periksa, tentu harus periksa. Aku melihat Su-11 yang melakukannya. Dia tidak curang. Su-11, aku periksa komputer. Tidak masalah kan? Aku tidak curang, silakan periksa. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu merasa bersalah, Link. Takut ketahuan Su-11 curang kamu jadi malu. Benar. Su-11 itu orang malas hanya dalam setengah menit menyelesaikan 15 soal. Siapa yang percaya? Hei, ngomong apa sih kamu? Kalau kamu yakin Su-11 curang. Yuk, kita tambahin taruhan. Dia terbukti tidak curang. Harus minta maaf di depan umum. Dan kompensasi kerugian emosional.
Baik. Kalau dia curang, kalian keluar. Bisa. Bisa mulai periksa. Tidak ada. Computer sushi. Tidak ada jejak kecurangan. Bugs level ini. Perlu panggil bantuan ahli? Aku tidak percaya. Mana mungkin? Tidak ada jejak curang. Aku tahu, tadi ada yang bantu kamu bersihkan jejaknya. Komputer ini selain Su-11, cuma aku yang pakai. Kamu curiga aku bantu Su-11 curangnya? Aku. Sudah cukup. Cepat minta maaf ke Su-11. Kakep. Cepat minta maaf pada Su-11, dan kinerja dan gaji bulan ini, semua dipotong. Sebagai kompensasi mental untuk Su-11. Maaf. Maaf. Selamat Su-11. Selamat mendapatkan 1 unit properti. Terima kasih, Pak Shen. Saya tidak melakukan edi yang perlu kamu terima kasih. Iya benar, terima kasih banyak. Aku yang tangguh ini. Aduh. Benar, Manager Shen. Setelah pulang kerja, aku harus cepat beli bubble tea untuk menghargai diriku sendiri. Kakak, kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selamat ya, rumah di pusat kota sangat berharga. Jangan iri, senior. Kalau kamu rajin kerja, seperti saya, beberapa puluh tahun kemudian bisa jadi tetangga saya. Benarkah? Semoga malam ini, setelah tahu kita tetangga, kamu masih ingat apa yang kamu katakan sekarang. Ling Chuan, kamu bilang Su-11 ini, hebat banget bisa langsung perbaiki celah di firewall top. Bahkan bisa dalam setengah menit menemukan dan mengatasi 15 bug inti. Benar sekali, ayah. Dia yang membantu perusahaan kita menghalau serangan hacker, melindungi jaringan perusahaan sebagai Master Whitehead. Tekniknya sangat mendalam. Iya. Kalian teman yang buruk. Musuh sudah di pintu, masih saja satu-satu ke sana. Tinggal aku sendiri, gimana bisa menang? Agak aneh sih sifatnya. Hebat ya, orang berbakat emang gitu biasanya. Orang seperti itu, kamu harus raih dengan baik. Apa yang dia butuh, penuhi semuanya, jangan sampai dicuri pesaing. Kalau memang nggak bisa ditahan, harus jaga hubungan baik, jangan bermusuhan. Tenang aja, Pak, dia sekarang. Dia datang, nanti dulu ya. Capek banget. Rumah baru. Aku datang. Saatnya memberi adik kelasku kejutan. Halo. Siapa ini? Aku Ling Chuan, kamu kenapa? Kelihatan capek. Baru pindahan, lelah banget. Kamu pindah ke rumah baru? Gimana rumah barunya? Bisa geser kamera biar aku bisa melihat? Tentu saja, Kak. Aku kasih tahu ya, rumah baru ini benar-benar bagus dan mewah. Nanti aku tunjukkan betapa hebatnya ini. Nih, lihat ini. Ruangannya, dekorasinya, perusahaan kita ini memang mewah. Perusahaan kita benar-benar berani invest ya. Cuma isu 11, kenapa aku merasa kamarmu ini? Terlihat seperti kamarku juga. Serius, segitu miripnya, Kak? Apa jangan-jangan tinggal di seberang kamarku? Aku nggak tahu, tapi kelihatannya memang begitu. Gimana kalau kita keluar jalan-jalan? Oke, tunggu aku datang lihat dulu ya. Nggak mungkin kebetulan banget, kan? Kamu tinggal di seberang rumah. Ya ampun, ini terlalu kebetulan.
Rumah perusahaan untukmu, tepat di depan rumahku. Kamu benar. Ini kebetulan yang agak berlebihan. Lagi mikirin apa? Waduh. Apakah aktingku terlalu berlebihan, membuatnya curiga? Tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana? Kakak. Karena aku bilang kamu tidak bisa beli rumah. Lalu kamu tanya posisi Bos Shen dan sengaja sewa di depan apartemenku? Apa kamu pikir begitu? Bukan begitu? Ya. Memang begitu. Kakak, meskipun kita sekarang hanya menyewa, tapi aku percaya dengan kemampuanmu. Di masa depan, pasti bisa punya rumah sendiri. Terima kasih atas doanya. Oke. Aku balik dulu, beresin kamar. Tunggu sebentar. Aku tahu restoran enak dekat sini. Mau rayakan pindahanmu? Kenapa buang-buang uang? Kalau mau rayakan, langsung ke rumahku. Ayo. Coba nih, kepiting mini di sini, rasanya mantap. Kakak kelas. Jangan bilang kamu belum pernah makan udang lobster. Memang belum. Kakak kelas, nanti ikutin aku saja. Aku janji kamu bisa menikmati banyak hal. Setuju ya? Kakak kelas, terima kasih sudah bantu aku tadi. Lihat wajah tercengang mereka bikin puas. Sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain, kamu memang berbakat. Tanpa berkata lebih banyak lagi, datang. Kering. Berhenti minum. Ini bukan apa-apa. Toleransi alkohol saya. Su-11. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar tidurmu. Su-11, sudah larut malam. Hubungi saya jika ada hal mendesak. Kakak. Kenapa kamu pergi? Kakak. Bukankah sudah kubilang? Kedepannya kamu ikut aku jamin kamu hidup senang. Baik-baik. Aku percaya padamu. Tolong bangun dulu, ya? Kuat juga tenaganya, Su-11. Baiklah. Jangan bergerak. Gimana rasanya? Luar biasa. Kakak. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Lupa ya, Su-11, semalam mabuk, maksa aku naik ke tempat tidur. Aku mau pergi tapi nggak bisa. Benarkah? Jadi kamu nggak melakukan apa? Mana mungkin, kamu memelukku kuat-kuat. Aku nggak bisa melakukan apapun bahkan kalau aku mau.
Maaf ya kakak. Aku salah paham. Kalau kamu sudah bangun, aku mau keluar dulu. Malu banget deh. Tapi, otot perut kakak. Rasanya enak banget sih. Su-11 semalam minum banyak banget, tadi juga tidur nyenyak. Tapi hari ini biar semua istirahat dulu. Gawat, Direktur Ling. Ada masalah besar di perusahaan. Beberapa karyawan dendam sama Su-11 karena bonus mereka dipotong. Mereka menuduh Su-11 santai-santai dan berpengaruh buruk, menghasut untuk menuntut pemecatan Su-11. Presiden, apa yang harus kita lakukan? Saya kembali ke kantor untuk mengurusnya. Hubungi Suksi, beritahu tentang masalah perusahaan. Biarkan dia mengambil cuti hari ini. Jangan pergi ke kantor sementara ini. Supervisor Shen, saya, Suksi, selalu berbuat benar. Saya tidak butuh cuti. Saya harus ke kantor untuk berhadapan langsung dengan mereka. Bercanda ya, kalau saya cuti bagaimana bisa dapat poin darimu? Suksi, istirahatlah di rumah. Ini cuti berbayar. Setelah masalah selesai, baru ke kantor. Cuti berbayar tidak seberapa dibanding poin santai. Kalau bisa tidak ke kantor sih. Kakak Shen, bagaimana kalau begini? Aku tidak mengambil cuti. Tidak pergi bekerja. Kerja dari rumah saja gimana? Pikiran pertama Suksi masih soal kerja. Ini. Kepala Departemen Shen, ikuti kata-kata Suksi saja. Ling Chuan, aku mengerti. Suksi, kamu kerja dari rumah dulu beberapa hari ini. Oke, saya mengerti, Kepala Shen. Kerja dari rumah, poin keberuntungan pasti bakal naik pesat. Suksi, tenang saja. Perusahaan akan menyelesaikan masalah dan mengembalikan martabat. Terserah. Paling baik kalau kerja dari rumah. Poin kehormatan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ini bukan berarti kamu sudah sangat kecewa dengan perusahaan, kan? Saya harus segera selesaikan masalah ini. Istirahatlah yang baik di rumah. Saya ke kantor dulu ya. Baik, kamu pergi saja. Presiden, ini petisi karyawan. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Piket Semua. Presiden, apakah ini terlalu keras? Seluruh Kinerja perusahaan menurun. Itu karena dia bersekongkol dan menekan kita. Dengan adanya parasit seperti ini, perusahaan akan habis dikonsumsi. saya mengerti. Nanti saya akan minta Nona Suksi kerja di departemen lain. Tidak perlu orang seperti Suksi. Yuan Hang tidak pantas untuknya. Saya harus menggunakan kesempatan ini, membawanya ke kantor pusat. Ayo, ayo, ayo. Operasi ini, manusia atau mesin, satu persatu. Saya tabur beras di layar, ayam mematuk lebih baik dari kalian. Selamat untuk tuan rumah. Main game kerja, poin meningkat 30. Hanya 30 poin. Sistem ini makin pelit aja. Kok bisa lupa bos ini? Gampang banget. Astaga. Bos baru ini bukan bos kecil ya. Perusahaan ini luar biasa banget. Ikut saya, Nona Su. Saya bawa ke tempat wawancara. Di perusahaan besar pasti banyak kesempatan santai. Silakan, Nona Su. Nona Su, Tolong tunggu di sini sebentar. Wawancara akan segera dimulai. Kenapa datang, Asisten Su? Ini diatur oleh Direktur Ling. Ada seorang ahli teknis. Saat wawancara nanti mohon beri perhatian lebih.
Diatur oleh Direktur Ling, jangan khawatir, kami pasti akan memperhatikan. Sudah lama tidak ada ahli teknis datang. Direktur Yo. Apakah semua orang sudah hadir? Kak Yo, semua orang sudah hadir. Baru saja asisten Su memberikan sebuah CV, katanya ini ahli yang direkomendasikan oleh Direktur Ling, agar kita beri perhatian lebih. Anda bilang Direktur Ling? Namun hanya memiliki gelar sarjana. Dia adalah magang di cabang. Dengan resume ini masih dianggap jenius. Menurutku Direktur Ling sudah ditipu. Lihat bagaimana aku akan menggugurkan dia. Peserta wawancara nomor 1 dimulai. Datang. Mendeteksi host. Menunggu wawancara. Berhasil lolos, dapatkan 100 poin. Belum masuk kerja sudah dapat banyak poin. Datang tepat. Nona Suksi. Nona Suksi, silakan. Datang. Suksi, ya? Posisi ini syarat minimum lulusan universitas terkenal luar negeri. Atau pengalaman 5 tahun lebih di proyek inti perusahaan ternama lokal. CVMU ini. Apa ada kesalahan tulis? Demi kehidupan santai, sabar dulu. Resume saya sederhana. Tapi resume bukan kemampuan. Cukup sudah. Saya muak dengan alasan ini. Orang seperti kamu bahkan tidak layak bekerja sebagai pembersih di perusahaan kami. Siapa peduli perusahaan burukmu? Saya beritahu kamu. Kalau bukan presidenmu yang memohon saya datang. Siapa yang mau datang? Lucu. Kakak Yo, dia direkomendasikan oleh Pak Ling. Kalau kita pecat dia, nanti Pak Ling tanya, susah bagi kita menjelaskan. Maksudmu? Kita beri dia tantangan. Jika tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa tolak dia. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Masih ada yang mau Sebenarnya, kamu sudah dieliminasi. Tapi kami diskusikan lagi. Putuskan beri kamu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Kalau aku pergi begitu saja, kalau bos baru tanya, aku juga susah menjelaskan. Bukannya ini cuma tes? Masalah kecil. Jangan merasa ditekan, selama bisa perbaiki kerusakan sistem dalam sejam. Langsung kami proses masuk kerjamu di tempat. Kak Ju. Program ini tim teknisi kita sudah kerja lembur 3 hari, masih belum selesai. Ini sebagai tes departemen kurang cocok, kan? Kalau kamu nggak percaya diri, sekarang langsung ngaku kalah terus pergi. Masih sempat. 1 menit saja cukup. 1 menit. Ini masalah yang semua teknisi kami belum selesaikan selama 3 hari. Kamu bilang 1 menit. Pakai otak buat perbaiki ya. Selesai. APA. Berjalan lancar. Semua fungsi preset kembali berfungsi. Ya ampun. Dia mengoptimalkan kode kehormatan. Tidak mungkin. Saya periksa sendiri. Sialan. Ini tidak mungkin, bahkan semua teknisi perusahaan butuh minimal seminggu. Bagaimana dia melakukannya? Gimana? Sister Joe. Kamu memang hebat. Bagaimana kalau kita terima dia hari ini? Magang asal-usulnya tidak jelas, menyelesaikan masalah yang 3 tahun tidak bisa kita tuntaskan. Kamu tidak merasa ada yang aneh? Menurutku, dia itu mata-mata bisnis yang dikirim oleh pesaing. Ingin menyusup ke dalam grup link. Program ini sudah diperbaiki, kamu bilang aku mata-mata. Kalau tidak bisa diperbaiki, kamu bisa pecat aku dengan mudah.
Kamu ini pewawancara yang berpura-pura sekali. Sebagai pewawancara, saya bertanggung jawab untuk grup ini. Orang menkurik akan seperti kamu. Tidak boleh masuk. Jangan. Aku bukan mata-mata. Grup kalian ini, dengan orang sepertimu, mungkin tidak lama lagi akan hancur. Aku ini tidak mau bermain dengan kalian lagi. Dadah. Kakak Ju. Apa kita melakukan hal yang benar? Tak perlu takut. Ini demi perusahaan. Orang asalnya tidak jelas. Tentu harus disingkirkan. Direkomendasikan oleh Tuan Ling, ahli. Nanti, Tuan Ling hanya akan berterima kasih padaku. Menghilangkan bahaya. Keamanan untuk perusahaan. Xiao 11, bukan main biliar lagi. Kamu perlakukan bola seperti musuh. Belum bisa lupakan rasa kesal wawancara ya? Jangan bicara soal wawancara tiba-tiba melemparkan CV saya. Bilang saya tidak pantas jadi petugas kebersihan. Wah, Orang perusahaan Lingxi kurang sopan. Tidak hanya itu, pewawancara memberi saya program yang tidak bisa diselesaikan. Katanya itu ujian buat saya. Kau tahu? Butuh kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan program itu. Sekalian saya optimalkan. Hasilnya, dia malah bilang, saya dianggap sebagai mata-mata bisnis. Iri, jelas-jelas dia iri. Wanita itu, mungkin takut kamu akan mencuri perhatiannya. Atau mencuri posisi presidennya. Fasilitasnya sudah disiapkan dengan standar tertinggi. Seharusnya Su-11 akan puas. Bagaimana hasil wawancara dengan ahlinya? Perusahaan kalian terlalu besar, aku yang kecil ini nggak kuat. Perusahaan kalian terlalu besar, aku yang kecil ini nggak kuat. Ahli, maksudmu apa sih? Nggak puas? Kita bicarakan lagi. Bukan tunjangan, tapi pewawancara kalian. Merasa kurang pengalaman dan pendidikan. Masuk perusahaan kalian jadi pembersih aja tidak layak. Asisten Su. Saya sudah memberitahu. Kenapa Susan masih ditolak? Président, Seiya Suda Mangikuti Permatananda. sudah memberitahu pihak sana. Sudah memberitahu tapi ditolak. Saya akan periksa apa yang terjadi. Sekarang juga. Baik. Hebat. Ada masalah apa? Grup Lin sungguh-sungguh mengundang Anda. Tidak tahu di mana. Saya minta maaf langsung kepada Anda. Berikan saya satu kesempatan lagi. Lagi ngapain? Ngobrol sama pacar. Presiden grup Ling. Tanya di mana, mau minta maaf. Presiden Ling muda dan kaya. Katanya tampan juga. Kenapa dia begitu bersemangat, tertarik padamu ya? Menurutku, dia cuma mau lihat aku bikin malu. Camus. Bosan gak ada kerjaan, kita lihat apa yang Presiden Ling mau lakukan. Kok kamu begitu kepo? Oke deh, tunggu di tempat biliar pinggiran selatan. Pinggiran selatan. Cepat siapkan mobil. Oke. Bukankah itu Tuan Ling? Kenapa terlihat begitu terburu-buru? Mau pergi kemana ya? Tidak peduli, ayo kita ikuti dulu. Mungkin bisa kasih tahu dia tentang ada mata-mata hari ini. Xiaoxi, lihat depan pintu. Ada cowok ganteng masuk. Pakai setelan jas. Jangan-jangan, itu bos yang mencarimu. Suki. Senior. Senior, kamu di sini? Suki belum tahu siapa aku sebenarnya. Bagaimana kalau sekarang aku jujur saja? Suki. Sebenarnya aku... Sudah lama tidak bertemu. Bisa dapat pria setampan ini. Ini senior Ling Chuan. Senior ya. Kamu tidak melihat Xiaoxi kesulitan wawancara. Sengaja datang untuk menghibur Xiaoxi kan? Hampir begitu. Tepat sekali. Kamu datang temani Xiaoxi main sebentar. Sebenarnya saya. Kok kamu nggak peka sekali? Xiaoxi lagi nggak mood. Temani dia main 2 ronde dulu. Biliar. Aku kurang bisa.
Nggak apa-apa, Xiaoxi jago kok. Biar Xiaoxi ajarin kamu step by step. Xiaoxi jago kok. Biar Xiaoxi ajarin kamu step by step. Bungkukkan badan, kakak. Begini dulu. Su-11 sama sekali nggak waspada sama aku. Santai aja pergelangannya. Begini. Santai saja. Maaf. Kepanasannya ya. Tidak apa-apa. Pergi ke kamar mandi, bilas sedikit. Oke. Bagaimana? Jauh lebih baik. Maaf. Tanpa aku, kamu tidak akan terluka. Tidak apa-apa. Tidak kamu kan tidak sengaja. Hari ini ada apa sih? Oh Tuhan, bisakah sedikit lebih baik? Saya tidak ingin yang seperti ini. Tapi yang seperti ini juga tidak masalah. Aneh. Di jalan saya terlambat sebentar dari resepsionis bilang Direktur Ling ada di ruang biliar. Kenapa cari tidak ketemu? Apa sekarang orangnya ada di toilet? Wah, benar-benar di sini. Ini wanita yalang yang saya halangi pagi. Kenapa dia dekat denken Tuan Ling? Bahkan memakai jaketnya. Kakak kelas, bajumu. Tidak masalah. Pulang saja dan ganti yang bersih. Bukankah wanita jalang yang kuhalangi pagi tadi? Kenapa dia dekat denken Tuan Ling? Bahkan memakai jaketnya. Kak, bajumu. Tidak apa-apa. Pulang ganti. Dasar wanita licik, berani-beraninya menggoda Ling Chuan. Lihat saya akan kubuat kau malu. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Memang. Kelihatannya sakit. Suki. Bagaimana dia tahu namaku? Dia sengaja menipu uangku. Temanmu? Tidak kenal. Tapi rasanya agak familiar. Bos Ling, kamu juga di sini. Bos Ling. Bos Ling, kamu juga di sini ya. Pak Ling. Pak Ling. Di mana? Dia manggil kamu Pak Ling kan? Mana ada Pak Ling? Kamu nggak tahu aku siapa? Apalagi aku nggak kenal dia. Pak Ling. Saya Direktur Hireling Group, Yosue. Minggu lalu ketemu. Oh, ternyata dia. Makanya terlihat familiar. Dia salah orang atau mengira Ling Chuan bos besar. Siapa Yosue? Aku tidak kenal kamu. Aku peringatkan, jangan coba dekat-dekat dengan aku. Bukankah ini pagi tadi, resumenya kubuang ke tempat sampah, sudah Shen? APA? Gagal wawancara. Menggunakan trik kotor di sini. Menggoda bos kami, Ling? Apa yang kamu katakan? Kok aku bilang bener sih, kena batunya kan? Aku kasih tahu ya. Yosue ada di grup Ling. Nggak akan kubiarkan orang macam kamu yang cuma bisa pakai trik buat naik keranjang pria masuk grup Ling. Sialan. Kamu kurang ajar. Berani-beraninya kamu nayarang aku. Ternyata tadi pagi kamu yang bikin dia gagal, ya? Aku lakukan ini demi perusahaan, dia tanpa latar belakang dan pendidikan. Mata-mata dari perusahaan saingan. Lakuin ini demi perusahaan. Pergi kau. Kau bilang demi perusahaan.
Tahukah kau usaha kerasku merekrut ahli itu? Semua hancur karena kau. Jangan tertipu oleh dia itu. Diam. Tuan Ling, masalah wawancara sudah diselesaikan. Asisten Su, sudah tahu. Beritahu Departemen Personalia, Kepala Personalia Yousue. Menyalahgunakan kekuasaan saat bekerja dipecat segera tidak akan dipekerjakan lagi semua yang terkait dengan kelalaian dipecat. Pak Ling, saya. Ling Chuan, Sudah pura-pura. kita kan bukan presiden sebenarnya, bagaimana kalau ketahuan? Yousue, kamu diberitahu dipecat. Nanti pemberitahuan resmi pemecatan akan dikirim ke email MU. Ling Chuan, kamu bukan presiden sebenarnya, kan? Ling Chuan, kamu beneran presiden direktur? Su 11. Mari kita kenalan lagi. Saya Ling Chuan. Presiden Direktur dari Ling Group. Yuan Hang Technology. Adalah induk Ling Group. Dulu jadi magang karena kinerja perusahaan menurun. Saya ingin pergi ke perusahaan. Lihat siapa saja yang merugikan. Maaf. Selalu menyembunyikan darimu. Kakak senior, mau belajar trik bersantai? Saya ajari, pasti. Jangan khawatir, punya strategi. Apa? Menulis kode untuk hack sistem absensi perusahaan. Pemimpin kalian ada masalah ya? Iya, gajinya nggak tinggi, dan memaksa saya mengajari mahasiswa magang. Kakak senior, jangan iri juga. Asalkan kamu bekerja keras. Kamu bisa jadi tetangga saya. Benarkah? Ternyata begitu ya. Kak, oh tidak. Pak Ling. Kalian berdua belum. Xiaoya. Kamu bilang apa? Semangka di rumah saya kesulitan, harus segera kembali membantu. Xiao 11 Kakak kelas. Maaf ya. Semangka di rumahku mengalami kesulitan lahir. Nyawa semangka dipertaruhkan harus cepat pulang membantu persalinan. Su 11. Jasku kembalikan. Selamat tinggal selamanya. Juga bukan. Sampai jumpa lain waktu. Su 11, Bos Ling. Dia itu orang yang tak tahu menilai, tak layak buatmu memikirkan dia. Su 11. Pas Ling. Dia itu orang yang tak tahu menilai, tak layak kau memikirkan dia. Kamu masih berani ngomong gitu? Semua yang terjadi ini salahmu. Asisten Su, perintah segera. Saya ingin sepenuhnya melarang Yousue. Aku tidak mau melihatnya lagi. APA. Xiao Shui. Bagaimana perkembangan dengan Ling Chuan? Bisakah mengambil alih grup Ling? Semua tergantung padamu. Proyek kita diganggu. Ling Chuan bahkan menyimpan dendam pada dia bilang akan memblokirku sepenuhnya. Bukan. Jelasin ceritanya. Semua ini karena orang bernama Su 11. Sudah tahu. Begini, kamu istirahat dulu di rumah. Ada apa-apa tunggu aku pulang baru bicarakan. Su 11 yang sialan, karena kamu aku dibenci Ling Chuan. Kamu tunggu saja, aku nggak akan melepaskanmu. Su 11, otak lemot. Kamu ngajak bos santai tapi pamer ngehack sistem keluarganya, bahkan ngeledekin dia sebagai intern lucu, suruh dia kerja keras beberapa puluh tahun lagi baru bisa jadi tetanggamu. Malu ketemu orang. Tapi ya, aku gak nyangka, aku Su 11 bisa nyentuh perut rata bos suatu hari. Masih 8 blok. Su 11, sadar sedikit.
Kamu santai-santai di kepala bos besar. Sungguh. Bahkan menyentuh otot perutnya. Menindihnya semalaman. Kali ini benar-benar tamat. Malam-malam, siapa itu? Apakah paket makanan? Kakak senior. Maaf, Pak Ling, salah saya tidak seharusnya malas-malasan. Tidak seharusnya mengganggu Menghina anak magang lucu, menyentuh otot perut, memaksa tidur. Saya mohon pada Anda orang yang baik. tolong jangan menggugat, saya akan segera menghilang dan takkan muncul lagi. Aku tidak izinkan kamu pergi. Aku tidak izinkan kamu pergi. Su 11. Jangan pergi, ya. Aku minta maaf padamu. Aku tidak menyembunyikan identitasku mendekatimu. Tapi sekarang aku tak bisa tanpamu. Jangan pergi. Pasangan muda bertengkar. Berdoa di sini. Senior, mari kita pergi ke dalam, terlalu memalukan. Aku tidak mau. Senior, Kecuali kamu tidak pindah rumah. tidak resign. Janji, senior. Bangun dulu. Sungguh. Cepat bangun cepat. Jangan tinggalkan aku, oke? Aduh sakit. Suksi, kenapa minum banyak sekali? Selesai sudah. Sekarang tidur dengan presiden direktur. Su 11. Kamu akan bertanggung jawab atas diriku, kan? Negatif. Tanggung jawab apa? Senior, itu hanya kecelakaan. Anda melihat, menyentuhnya, sekarang mari kita bicara tentang kecelakaan itu. Aku akan langsung memberitahu semua orang bahwa kau tidur denganku dan aku tidak mau bertanggung jawab. Bebon. Tidak masalah, aku akan bertanggung jawab, oke? Pakai bajumu. Kalau begitu, aku tunggu di luar. Suonse. Kenapa bisa jadi begini? Selamat host capai prestasi. Nyonya CEO mendapatkan 500 poin. Host memiliki total 1000 poin. Apakah ingin undian? Tangkap kepalamu. Aku awalnya cuma mau santai-santai, sekarang jadi begini. Malah terjebak sendiri. Halo, Ling Chuan, gimana sekarang hubunganmu dengan si jagoan itu? terjadi insiden. APA, Cepat bawa calon menantu datang biar aku lihat. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Waduh. Kalau masuk, pasti keluar adegan ibu mertua kayak kasih cek. Suruh aku pergi dari anaknya kan. Jangan khawatir. Orang tuaku sangat terbuka, mereka pasti akan menyukaimu.
Ayah, Ibu, kami sudah pulang. Kamu pasti Xiaoxi, kan? Kamu lebih cantik dari fotomu. Ayo cepat duduk. Cepat duduk. Tackling. Coba lihat dapur. Apakah sopmu sudah matang? Saya mau ngobrol dengan Xiaoxi. Betul. Chuan, datang bantu aku. Aku juga mau ikut. Kessel. Biarkan mereka urus dapur. Kita ngobrol-ngobrol. Susi. Di sini ada beberapa sertifikat properti dan perjanjian pengalihan saham. Ayo. Acara ibu mertua kaya lempar. Aku beri kamu 5 juta untuk tinggalkan anakku. Uang ini mau aku ambil? Tetap mau. Bibi. Aku akan segera bawa uang dan pergi. Sungai Castle. Kedepannya akan jadi satu keluarga. Ini hadiah dari Bibi untuk pertama kali bertemu. Jangan dianggap sedikit. Naskahnya tidak benar. Putraku Ling Chuan dimanjakan oleh kami dan kakeknya sejak kecil. Selain penampilannya lumayan, kemampuan kerja biasa saja, aspek lainnya, kemampuan hidup dasar nol, sifat keras kepala. Kamu nanti bersamanya. Kasihan kamu. Kalau dia berani mengganggumu, biar tante yang menghukumnya. MA. Ngomongin hal buruk tentang aku. Kalau dia dengar kabur, bagaimana? Kalau kehilangan Xiaoxi, aku patahkan kakimu. Apa hubungannya sama aku? Kamu yang tidak menghargai Xiaoxi. Benar kan? Ayo, makanannya sudah siap, datanglah makan. Ayo kita makan. Ayo, ke sana. Ayo makan. Xiao. Cepat makan. Lihat, kamu kurus seberat apapun pekerjaan, tetap harus makan. Terima kasih, Bibi. Ayo, makan. Terima kasih, Paman. Ayo, jangan sungkan. Kita semua satu keluarga, coba ini, bagus untuk kecantikan. Mari makan udang. Biar aku bantu sedikit. Ini untuk Xiaoxi. Kalau mau makan ambil sendiri. Xiaoxi, silakan makan. Jika kurang, Bibi akan tambah lagi. Terima kasih, Paman dan Bibi. Menurut Ling Chuan, dalam hal keamanan informasi, memiliki bakat luar biasa. Krisis pelayaran panjang. Masalah grup Ling dalam 3 hari pertama. Anda telah menyelesaikan semua masalah ini. Paman telah berbicara. Cuma beruntung. Tahu sedikit saja. Ini bukan tahu sedikit. Ling Chuan sudah cerita banyak. Penilaiannya terhadapmu sangat tinggi. Oh iya. Perusahaan kami baru saja mendapatkan proyek keamanan informasi yang sangat penting. Namanya Sistem Tiandun. Kebetulan butuh asisten ahli yang sangat jago. Kamu tertarik enggak? Aktifkan sistem pelindung surga. Misi santai. Setelah misi selesai, Dapatkan 1000 poin. 1000 poin. Ini kesempatan untuk undi. Ayah. Hal seperti ini mungkin terlalu sulit bagi Xiaoxi. Om. Jangan dengarkan Ling Chuan, akan pergi. Bukankah kamu benci ini? Saran saya jangan ikut campur. bercanda. Banyak poin gratis, tidak ada salahnya dimanfaatkan. Kalau kamu setuju. Nanti saya suruh Ling Chuan mengantarmu. Terima kasih, Paman. Jangan ganggu saya kumpulkan poin. Kak, kamu sudah pulang. Apakah Su-11 yang kamu sebutkan itu dia? Benar. Ya, itu dia. Karena dia, saya diusir oleh Ling Chuan.
Betul-betul musuh bertemu kembali. Kamu seharusnya tahu, ada proyek sistem perisai di Ling Corporation. Waktu itu saya panggil belasan peretas untuk membobol sistem mereka. Tapi tidak disangka. Saat saya hendak menghancurkan bukti, Susi ini yang keluar. Menyelamatkan Ling Chuan. Bahkan mungkin. Sudahlah, sekalian saja dendam lama dan baru. Mari kita selesaikan bersama. Bro. Apa rencana terhadapnya? Kudengar Su 11 ini sekarang resmi mengelola proyek sistem Tiandun. Para senior di grup Ling. Banyak yang tidak suka pendatang baru. Pasti banyak yang tidak suka. Maksudmu adalah, Kita hanya perlu menghasut orang lama di perusahaan Ling agar mereka menghadapi Ling Chuan dan Sushi. Biarkan mereka bertarung sampai lelah, lalu kita bisa menguasai perusahaan Ling. Su 11, tunggu saja kau. Aku pasti akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Xiao Boss. APA maksud Ling Chuan? Kita mengerjakan sistem Tiandun, kenapa bisa diganti orang lain? Benar. Kenapa bisa begitu? Tuan Zhao. Kakak beradik keluarga Yao ingin bertemu. Orang dari keluarga Yao. Suruh mereka masuk. Tuan Zhao. Dengar-dengar proyek sistem Tiandunmu milikmu. Diambil alih oleh gadis muda. Sepertinya bukan urusan kalian. Saya hanya merasa kasihan padamu, Tuan Zhao. Sekalian lihat ada cara lain atau tidak. Bisa bantu kamu ambil proyek ini kembali. Memang diambil oleh cewek pirang. Sistem Tiandun diberikan pada cewek pirang. Itu juga masalah keluarga Ling kita sendiri. Tapi pernahkah kamu berpikir, para saudara ini, semuanya mengandalkan proyek ini untuk menghasilkan uang. Kita bisa bekerja sama. Aku tidak hanya membantu kamu ambil proyek kembali, aku bahkan bisa mengusir ayah dan anak Ling dari grup Ling, membuatmu menjadi Tuan Ling yang sebenarnya. Kamu masih seorang pria, bukan? Su 11 berani membulmu seperti ini. Kau bisa tahan dengan sikap ini. Kalau mau kerja sama, boleh. Kalian harus tunjukkan niat baik. Menurut Pak Ling, niat baik itu apa? Biar adikmu menemani kami minum. Kamu orang tua keparat. Apa-apaan sih, Kak? Orang tua ini mengira aku seorang pelayan jalanan, kamu. Adikku, sekarang kita butuh kekuatan Ling Zhao. Kita tidak bisa mundur lagi. Kita harus membalas dendam ini. Dan juga, kamu tidak ingin melihat posisi milikmu direbut oleh Su 11, kan? Tuan Ling, Su 11, dia geniala orang tanpa wawasan, tidak layak kamu pedulikan. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Anak ini, Su 11, semakin saya melihat semakin saya suka. Auntie, aku tampan begini karena ayahku yang memberikan aku mulut suka omong kosong ini. Anak ini. Saat ini, Pak dan Bu, kami harus pulang. Pulang apa? Di sini banyak kamar kosong. Kalian tinggal saja. Iya, menginaplah. Ayah, ibu, belum menikah. Membiarkan Su 11 menginap rasanya tidak baik. Betul juga. Sungai Castle.
Maaf tante tidak memikirkan dengan Ling Chuan antar kamu pulang. Terima kasih, Tante. Mama, apakah aku hanya berpura-pura jadi pria beradab? Ayo pergi tanpa dengar dia. Hujan ini deras ya? Betul sekali. Hujannya. Pas sekali. Tidak. Hujannya tidak akan berhenti sebentar lagi. Gimana kalau kamu menginap dulu malam ini? Bukannya kita datang pakai mobil? Mobil sedang diperbaiki. Mobil Tuan Muda sudah di. Asisten Su, apa yang terjadi? Mobil sedang diperbaiki, saya sekarang akan mengantar Nona Su pulang. Ya, maaf Nona Su, mobil ada sedikit masalah. Harus menunggu sebentar lagi. Bukannya aku sengaja mengatakan ini agar kamu tetap di sini. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Apakah aku orang seperti itu? Di luar hujan dan dingin. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam dulu? Cepat, tutup pintunya. Pulanglah. Ini bukan si tuan besaling kita? Malam-malam begini tidak tighter. Membawa bantal di depan pintu perempuan. Kamu tidak berniat melakukan serangan malam, kan? Aku cuma susah tidur tengah malam. Hanya jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan sebentar. Ibu, kalau tidak ada apa-apa, aku pulang tidur dulu. Aku harus cepat melamar Suksi. Hari-hari ini sungguh menyiksa. Paman, Bibi, kami pulang dulu. Hati-hati di jalan. Mulai sekarang. Enek ini Ling Chuan. Kuserahkan padamu. Kamu harus lebih bertoleransi dalam hidup. Kenapa ibu bicara seperti aku anak perempuan yang akan menikah? Bukankah kamu? Tante, tenang saja. Ling Chuan serahkan ke saya akan merawatnya. Baik. Asisten Su ke kantor. Baiklah. Ini Direktur Teknologi yang baru. Selanjutnya dia akan memimpin kita mengembangkan dan merawat sistem Tiandun. Mari kita sambut dengan hangat. Katakan sesuatu. Saya tidak banyak ingin katakan. Semua orang boleh melanjutkan rutinitas seperti biasa. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan teknis. Tetaplah sibuk. Berjalan, pergi dan lihat kantor. Kantor pribadi saya. Anda adalah CTO baru, Anda memiliki kantor. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, sangat puas. Kalau kamu puas, Akhirnya bisa main game di sini tanpa gangguan. yang penting kamu senang. Aku pergi sibuk dulu. Pergi saja. Ini baru namanya hidup. Deteksi, sedang bermain game saat kerja, dapat 10 poin. Deteksi.
Sekarang kamu punya 3.000 poin, fitur beli dibuka. Bisa beli teknik keamanan dan pemeliharaan server, beli 3.000 poin. Masa sih aku programmer harus belajar keamanan dan pemeliharaan server? Jadi admin, 3.000 poin. Setelah sistem mendeteksi, ini keterampilan cocok untuk host. Admin pun tak mau. Direktur Su, sistem Tian Shield ada masalah. Sekali lagi lumpuh. Apa? Ayo kita lihat. Su 11, akhirnya kamu datang. Apa kabarnya? Kami sedang menyelidiki penyebabnya tapi belum menemukannya. Biar aku saja. Kamu datang. Anak kecil, apakah kamu mengerti apa itu program? Orang ini siapa? Siapa ini? Paman keduaku adalah pemegang saham di perusahaan. Ling Chuan. System Ciandun baru diserakan, sudah ada masalah. Apakah ini maksud kalian ayah untuk menemukan orang lebih hebat mengambil alih sistem? Su 11 selesaikan masalahnya. Dia? Seorang gadis muda. Kamu tahu kan sistem Tiandun itu penting bagi perusahaan. Menunda 1 menit saja bisa kehilangan banyak pelanggan. Kalau kalian berdua nggak sanggup, segera serahkan posisi itu padaku. Biar orang-orang ku yang tanggani. Sistem Tiandun, program jelek itu. Ternyata buatan anak buahmu ya. Apa maksudmu? Maksudku, program yang kamu buat itu cuma sampah. Kamu. Baiklah, sombong sekali kamu ini, gadis kecil. Ingin lihat kamu punya kemampuan itu. Lihat baik-baik dengan mata besarmu. Masalah kali ini memang bukan di programnya. Lihat kamu bisa buat apa. Kamu kan sombong sekali. Perbaikilah. Masalah kali ini bukan masalah program, tapi server yang bermasalah. Bagaimana servernya? Semua berjalan normal. Kalian bisa atasi sistem Sky Shield. Sengaja bilang server bermasalah, kan? Pinjam komputer kalian sebentar. Kau tidak bisa atasi, kan? Seseorang merusak server. Biasanya tak terlihat, tapi begitu Sky Shield mulai beroperasi, lalu lintas data meningkat, akan menyebabkan server lumpuh total. Sedangkan, siapa yang mengotak-atik server? Adalah pemegang saham kedua dari perusahaanmu. Tidak mungkin, aku sudah menghapus rekaman. Saat memeriksa server, sekalian aku perbaiki. Paman kedua. Kita urus ini nanti. Cepat panggil insinyur gravitasi untuk perbaikan. Tidak perlu panggil. Kami datang. Lama tidak bertemu, Ling. Juga kamu, Su 11. Kamu. Belum cari, kamu datang. Ling, jangan salah paham. Kami datang untuk membantu kalian. Yang perbaiki server. Rupanya Pak Ling belum tahu ya. Semua server grup Ling disuplai oleh keluarga kami, keluarga Yo. Jadi kalau ada masalah, tentu saja kami yang perbaiki. Cepatlah perbaiki. Kalau server ini menyebabkan kerugian besar bagi kami. Menurut kontrak, Kalian harus membayar biaya kompensasi yang besar. itu tentu tidak masalah. Tapi tadi sepertinya aku dengar orang kalian yang sembarangan mengutak-atik server. Menurut kami untuk diperbaiki, biaya ini Tidak lebih tidak kurang. cukup dengan seluruh dana perusahaanmu sekarang. Kamu ingin memanfaatkan situasi. Kamu bisa untuk tidak tapi tanggung sendiri. Kamu.
Kalau tidak diperbaiki, server macet. Perbaiki saja. Menguras semua gaji perusahaan bagaimana kamu jelaskan kepada pemegang saham. Ada saran dari saya. Serahkan posisi presiden kepada saya, biar saya yang urus masalah ini. Kalian satu tim. Jangan ngomong seperti itu. Hanya kerjasama. Kerjasama. Menggunakan peretas untuk mencuri rahasia perusahaan. Mereka musuh kita. Biar saja. Selama bisa menurunkanmu dari kursi presiden dan menggantikanmu. Mereka adalah teman saya. Pilihlah sendiri. Server tumbang. Atau. Saya akan pergi ke rapat pemegang saham. Harusnya dari awal begini kan? Tekenlah. Dia suruh kamu teken, jadi teken saja. Suonse. Kamu programmer payah, sok jago di sini. Aku pernah dengar kamu jago di bidang pemrograman. Ini kan server. Kamu orang luar. Su-11. Server serahkan padamu. Baik, baik, baik. Siapa yang memaksaku untuk menerima nasib yang berat ini? Ling Chuan, kamu membiarkan orang luar perbaiki server. Kalau ada masalah, kamu harus bertanggung jawab. Masalah mundur dari posisi presiden. Biarkan Su-11 mencoba. Lagi pula, aku bisa melakukan apa saja yang aku... Kamu. Tuan Ling. Tenangkan diri, tidak perlu marah pada dua orang hampir putus asa. Tenang saja. Betul. Tunggu aku mengusir dua orang itu keluar dari grup Link. Aku pasti akan membalas penghinaan yang mereka beri padaku 2 kali lipat. Sistem benar-benar tepat. Aku membeli keamanan dan pemeliharaan server. Skill ini dapat membuat menguasai keamanan dan pemeliharaan server menjadi insinyur senior. Matikan dayanya. Bagaimana sekarang? Ini tidak mungkin. Bro, cepat, lihat ada apa. Server normal, Ju. Sudah 7 Unyapul. Suonse. Mana mungkin? Kamu cuma programmer, mana mungkin bisa perbaiki server? Sebagai programmer, bisa perbaiki sedikit, bukan normal banget? Bagaimana? Kamu tidak akan. Kamu. Kali ini kita terima saja. Semoga kamu lain kali. Semujur ini, ayo. Kamu masih mau pergi? Apa maksudnya? Memanfaatkan hacker, menyerang sistem jaringan yang dijaga Link, itu melanggar hukum, bawa ke kantor polisi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Saya terpengaruh oleh mereka, maafkan saya. Bukan tahu salah, tahu sudah berakhir. Paman, akan melaporkan semua yang kamu lakukan. Dengan jujur ke Dewan Direksi, biarkan mereka yang menentukan nasibmu. Ayo pergi. Ling Chuan. Selesai. 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 Semua selesai.
Ternyata aku memang tidak bisa tanpamu. Su 11. Maukah kamu menikah denganku? Tidak mau. Kenapa? Siapa yang melamar tanpa rasa seremoni sedikit pun? Aku mengerti, kamu ingin lamaran yang megah. Aku akan segera menyiapkannya. Belum sampai? Sebentar lagi, sebentar lagi. Benar-benar. Ada kejutan apa? Begitu misterius. Menabrak tembok demi kamu. Su 11. Maukah kamu menikah denganku? Direktur Su, apakah kamu mau menikah dengan Direktur Ling? Menikah dengannya, Maukah kamu menikah denganku? Menikah dengannya, menikah dengannya, menikah dengannya. Aku setuju, oke? Cepat pergi. Jangan memalukan. Ingat datang ke pernikahan.